Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah resensi buku yang menarik, yaitu sebuah cerita fiksi berjudul Putri Dalam Hutan karya Witaru Emi. Buku ini adalah sebuah cerita fiksi yang mengambil tema tentang keluarga, persahabatan, dan legenda pohon kemenyan. Meski sederhana, kisahnya menyentuh karena berangkat dari kehidupan sehari-hari anak-anak desa yang dipadukan dengan cerita rakyat. Cerita dimulai dengan dua saudara bernama Neo dan Nara. Mereka suatu hari diajak oleh ibunya ke hutan. Saat berada di sana, mereka mencium aroma misterius yang berasal dari sebuah rumah. Rasa penasaran membawa mereka masuk dan di rumah itulah mereka bertemu seorang gadis bernama Butet. Butet memberitahu bahwa bau itu adalah getah pohon kemenyan. Butet kemudian mengajak Neo dan Nara untuk bertemu dengan sang putri. Namun sebelum itu mereka singgah dulu ke rumah kakek nenek Butet. Di sana mereka harus meminta izin terlebih dahulu karena tempatnya yang jauh. Kakek Butet bahkan berpesan bahwa Neo dan Nara harus membawa bakat mereka masing-masing. Pesan ini sederhana tapi syarat makna, karena setiap orang punya kemampuan yang bisa berguna di saat yang tepat. Barulah setelah itu mereka bertiga pergi menemui sang putri. Awalnya Neo dan Nara berpikir sang putri itu adalah seorang manusia, tetapi sampai di sana Neo dan Nara terkejut karena sang putri itu adalah sebuah pohon kemenyan. Butet langsung menceritakan sebuah legenda lama tentang asal-usul pohon kemenyan itu. Dahulu ada seorang gadis bernama Boru Nang Niaga. Ayahnya terlilit utang besar, sehingga Boru sangat sedih. Ia pergi ke hutan sambil menangis dan berdoa kepada Tuhan. Doanya dikabulkan dengan cara ajaib. Dia berubah menjadi pohon kemenyan. Dari pohon inilah keluar getah yang sangat mahal, dan dengan itulah ayahnya bisa melunasi hutangnya. Melalui kisah ini, pembaca diajak memahami betapa berharganya ikatan keluarga. Neo dan Nara menunjukkan kepatuhan kepada orang tua. Butet memperlihatkan arti persahabatan. Sementara kisah Boru Nang Niaga mengajarkan tentang pengorbanan, kasih sayang, dan doa. Selain itu, buku ini juga menanamkan pentingnya menghargai kearifan lokal serta menjaga warisan budaya. Buku ini memiliki banyak kelebihan. Pertama, jalan ceritanya mengalir dengan ringan sehingga mudah dipahami. Kedua, penulis memasukkan unsur budaya lokal, yaitu legenda pohon kemenyan yang membuat cerita terasa unik dan berbeda dari cerita fiksi kebanyakan. Ketiga, tokoh-tokohnya digambarkan dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca mudah ikut merasakan emosi mereka. Dan terakhir, pesan moralnya sangat kuat, tentang keluarga, persahabatan, serta keberanian menghadapi kesulitan. Namun, buku ini juga memiliki kekurangan. Beberapa bagian alurnya terasa singkat dan cepat berpindah, sehingga ada detail yang kurang tergali. Tokoh putri sendiri yang seharusnya menjadi fokus justru jarang hadir secara langsung. Ini kadang membuat pembaca sedikit bertanya-tanya, mengapa judul Putri di Dalam Hutan? Padahal porsi ceritanya lebih banyak pada Neo, Nara, dan Butet. Secara keseluruhan, Putri di Dalam Hutan adalah bacaan yang layak dinikmati, khususnya bagi pelajar dan remaja. Selain menghibur, buku ini memperkaya wawasan budaya dan menanamkan pesan moral yang dalam. Dari cerita ini kita belajar bahwa cinta seorang anak kepada orang tuanya adalah hal yang sangat berharga. Dan persahabatan sejati bisa menjadi kekuatan besar dalam menghadapi rintangan. Terima kasih.